Gawat, makin panas. Hakim beri opsi minta pengampunan Jokowi. Habib Rizik Syihab tegas, langsung tolak. Pakar hukum nilai tak lazim ada opsi Rizik Syihab minta ampun Jokowi. Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda mengungkapkan ketidaklaziman saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim, memberikan opsi salah satunya meminta ampunan Presiden Jokowi untuk Habib Rizik merespon vonis 4 tahun bui. Ia berpendapat sikap hakim tersebut memberikan kesan atau malah membuktikan seolah-olah masalah yang menjerat ex-FPI dan pimpinannya itu Habib Rizik Syihab itu bukan ranah pengadilan. Hakim memberi kesan seolah-olah masalah Habib Rizik Syihab bukan dengan pengadilan, tapi dengan presiden. Jadi silahkan minta pengampunan, ujar Khairul Huda. Di lain sisi, vonis Habib Rizik, apakah pemerintah Jokowi pilih rekonsiliasi atau konfrontasi? Ini analisa cerdas Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebut ada tokoh utama yang punya dendam dengan Habib Rizik. Kita selalu menganalisis fakta hukum dengan latar belakang politik, khususnya pada tokoh oposisi. Tidak mungkin jaksa atau hakim lepas dari variabel politik, kata Rocky Gerung. Saya menduga ada seorang tokoh utama di republik ini yang punya dendam pada Habib Rizik. Jadi, kita mesti lihat variabel itu. Sebetulnya masyarakat sipil menginginkan adanya rekonsiliasi, dan Habib Rizik juga sangat terbuka kasih sinyal rekonsiliasi. Tapi, ada pihak yang tidak menginginkan rekonsiliasi, supaya Habib Rizik ditawan terus dalam isu radikalisme, demi meloloskan pihak lain yang isunya nasionalisme. Kalau Habib Rizik dibebaskan, berarti radikalisme akan kembali. Itulah kenapa Habib Rizik kasusnya dipermainkan terus, papar Rocky Gerung. Di lain sisi, Fahri Hamzah menilai pasal keonaran aneh dan tidak relevan. Terdakwa kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Habib Rizik Syihab divonis bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran. Aneh, mantan Wakil Ketua DPR RI menyebut penggunaan pasal keonaran sudah tidak relevan. Pasal berbuat keonaran sudah tidak cocok dengan zaman media sosial sekarang. Sebab sosial media itu tempat berbuat keonaran, difasilitasi. Belum pernah jempol memiliki kebebasan seperti sekarang sepanjang zaman. Di satu sisi, keonaran dilarang. Di sisi lain, difasilitasi. Sungguh aneh, kata Fahri Hamzah. Netizen pun turut menanggapi. Keonaran itu terjadi, kerusuhan, pengerusakan, pembakaran, mungkin juga bisa timbul korban jiwa. Kalau cuma di medsos, itu bukan keonaran, tapi adu argumen saja. Bahasa simpelnya, adu bacot saja, ujar akun Tony A. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan sejumlah opsi kepada Habib Rizik Syihab setelah membacakan vonis hukum 4 tahun penjara dalam kasus tes swab di Rumah Sakit Umi. Satu di antara opsi yang diberikan hakim kepada Habib Rizik adalah meminta pengampunan kepada Presiden atas hukuman tersebut. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, terbukti bersalah melakukan tindakan turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan vonis pidana kurungan 4 tahun penjara untuk terdakwa ex-imam besar Front Pembela Islam FPI itu. Hakim lalu memberi kesempatan kepada Habib Rizik untuk mengajukan banding atau meminta pengampunan dari Presiden atas putusan tersebut. Pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua, adalah hak
untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak, kata hakim ketua. Ketiga, adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden dalam hal saudara menerima putusan, yaitu gerasi, sambung hakim. Tak menunggu waktu lama, Habib Rizik langsung menolak untuk meminta pengampunan dari Presiden. Habib Rizik langsung mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Oleh karenanya, opsi pengampunan Presiden tidak lazim. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, menanggapi tawaran majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim terkait opsi permohonan pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, opsi tersebut tidak lazim. Habib Rizik hanya banding. Cuma karena tadi teman-teman tanya opsi pengampunan Presiden. Saya bilang, ini tidak lazim, kata Aziz di PN Jaktim Cakung Kamis 24 Juni. Aziz mengatakan, keputusan memilih banding ketimbang gerasi merupakan kehendak Habib Rizik sendiri. Dia menilai adanya opsi gerasi ini unik karena sepanjang sidang Habib Rizik sebelumnya dalam kasus Pertamburan dan Mega Mendung belum pernah disebutkan. Tapi ini unik dan menarik karena sepanjang saya bersidang belum pernah dengar itu. Kemarin yang Mega Mendung dan Petamburan nggak ada tuh seperti ini, ujarnya. Aziz sendiri belum dapat berkomentar terkait opsi gerasi tersebut. Pihaknya terlebih dahulu akan berfokus pada masalah banding Habib Rizik. Ini unik, saya belum bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi, patut dicatat, ini menarik ketika ada majelis hakim dalam satu kasus yang katanya kasus prokes dan pidana, tapi ada embel-embel meminta gerasi ke Presiden. Biarlah para ahli hukum yang berkomentar apakah ini lazim atau tidak. Tapi kita kaget juga. Habib Rizik dan para terdakwa sudah memutuskan akan banding. Jelasnya, gawat, makin panas. Hakim beri opsi minta pengampunan Jokowi. Habib Rizik Syihab tegas, langsung tolak. Pakar hukum nilai tak lazim ada opsi Rizik Syihab minta ampun Jokowi. Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda mengungkapkan ketidaklaziman saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim, memberikan opsi salah satunya meminta ampunan Presiden Jokowi untuk Habib Rizik merespon vonis 4 tahun bui. Ia berpendapat, sikap hakim tersebut memberikan kesan atau malah membuktikan seolah-olah masalah yang menjerat ex-FPI dan pimpinannya itu Habib Rizik Syihab itu bukan ranah pengadilan. Hakim memberi kesan seolah-olah masalah Habib Rizik Syihab bukan dengan pengadilan, tapi dengan Presiden. Jadi silahkan minta pengampunan, ujar Khairul Huda.